Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para pastrooper di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk merekord salah satu video ya. Nanti kita akan membahas masalah apa dengan Ustadz Baihaqi. Kita tunggu aja obrolannya nanti arahnya kemana ya. Ngobrol santai lah intinya. Nah, di kesempatan kali ini kita lagi ada di penginapan ya, di Ayub Camp. Insya Allah penginapan ini disiapkan untuk teman-teman pastrooper yang nanti main ke Ayub Camp. Kalau misalkan ada hajat untuk menginap, ya di sini tempatnya. Ada hajat dan kebutuhan. Itu dia saat maksudnya. Insya Allah kondusif, tempatnya menarik banget. Ada hijau-hijaunya kelihatan. Ini posisinya di seberangnya musola. Kalau sekarang ada kedengeran suara-suara sedikit, itu lagi renovasi musola ya kita ya. Jadi ya mohon dimaklumi supaya teman-teman yang main ke Ayub Camp nanti lebih nyaman lagi kondisinya. Gitu. Nah, sudah bersama kita Ustadz kita. Iya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Suaranya agak beda-beda. Ya kenapa? Biar pas lah, sesuai kan. Oh. Menyesuaikan tema ini suara saya. Oh gitu. Oke. Berarti kita enaknya membahas masalah yang ada kaitannya dengan suara tadi ya. Bukan suara itu ya, bukan suara yang di musola. Oke Tat, kan gini nih. Perkembangan hari ini kita kan habis PPKM juga ya. PPKM itu kan kepanjangannya banyak lah macam-macam. PPKM. Ya, pokoknya macam-macam lah. Netizen itu kan memang kreatif ya, bikin kepanjangan. Dan ternyata diperpanjang juga emang. Iya, diperpanjang. Ya. Sampai Klaten jadi Klat20. Klaten jadi Klat20. Dan macam-macam lagi lah sampai kapan itu ya. Nah, kenapa PPKM ini diperpanjang? Salah satunya kan katanya sih virus corona itu semakin merebak ganas gitu ya. Dan teman-teman di grup dan di berbagai macam kesempatan juga menanyakan sebenarnya bagaimana sih penanganan bagaimana sih corona menurut Pasal Kasau gitu ya. Yeah. Kacamata pas gimana? Mungkin bisa dibagi Ustadz pengalamannya seperti apa. Siap. Baik. Terima kasih Ustadz Aslam. Ini sebenarnya lanjut Ustadz Aslam juga cukup ini ya. Ya, alhamdulillah teman-teman. Yang pertama kita ingatkan tetap harus hidup bahagia. Dan bahagia itu sederhana, mainlah di Ayub Camp. Anda akan merasakan kebahagiaan seperti ini. Hijau, sejuk ya. Udara segar. Baik, ini kalau bahas soal corona ini sebenarnya Ustadz Haris itu sudah pernah bahas ya Ustadz Aslam ya. Jadi beliau karena waktu di awal-awal pandemi juga Ustadz Haris masih hidup, masih bersama kita di beberapa kajian di beberapa kajian Ramadan beliau sempat singgung. Yang menarik adalah ingat prinsipnya di PAZ teman-teman. Jadi kalau di PAS kita sudah belajar untuk tidak fokus pada nama penyakit, itu satu. Dan ini menarik ya, karena kalau di kelas basic kan sudah sering kita ulang-ulang itu. Namanya ilmu pengobatan itu banyak. Ilmu pengobatan itu banyak jenisnya. Betul. Itu menunjukkan bahwa satu hal, ini kenikmatan dari Allah Ta'ala yang harus disyukuri. Artinya apa? Ikhtiar untuk menjemput kesembuhan itu tidak hanya satu jalan. Nah ini harus diyakini dulu nih, dan keyakinan kita harus begitu melihat cara memandangnya. Kenapa? Karena orang kalau sudah kalau dia sudah terjebak dengan hanya satu solusi, maka akhirnya semakin lama dia bisa sedikit akan menuhankan solusi itu. Begitu ternyata solusi ini tidak menjadi solusi gitu ya. Wah, ini apa-apaan ini? Solusi nggak ketemu solusinya. Solusi tidak ketemu solusinya. Kemana solusi berarti? Kenapa dia tidak ketemu? Maka akhirnya orang akan panik. Kenapa? Karena dia hanya meyakini satu. Dan kita sedang mengkhawatirkan saat ini yang terjadi adalah itu. Yang muncul bukan kewaspadaan, tapi lebih kekhawatiran yang berlebih. Nah ini yang kemudian tidak boleh muncul. Ini menarik di kajiannya tema nafas ya. Nanti mungkin nyambung dengan bahan sharing diskusi kita hari ini. Ustadz Haris itu kan beliau ingetin kita soal tadabbur kuat beliau di surat apa? Al-An'am itu 125 itu kan. Di bagian awal beliau bilang
kesempitan yang membuat sempit dada itu satu adalah masalah keimanan. Ya, jadi itu menarik itu, sebelum membahas masalah ternyata ada sisi sempit yang disebabkan karena kekurangan oksigen tidak bisa masuk gitu ya. Karena memang dada sempit itu. Selain masalah-masalah itu, selain masalah yang sifatnya ranah teknis gitu ya, teknis masalah kondisi tubuh, beliau ingatkan kita soal tadabbur di bagian keimanan ya. Kondisi orang yang dia misalnya kalau pada kasus GERD ada istilah anxiety, terlalu cemas gitu kan. Dan ini semuanya masalah keimanan semua nih. Masalah keimanan apa? Masalah menempatkan keyakinan bahwa yang bisa menyembuhkan, pemilik kesembuhan, kemudian puncak dari segala masalah, puncak dari segala solusi itu adalah Allah Ta'ala. Itu ini harus jadi poin dasar dulu gitu loh teman-teman. Ini yang kita terlepas ya dari pembahasan. Kita tidak akan menyinggung soal apakah PPKM solutif gitu, apakah vaksin itu solutif, apakah isoman itu isowati atau isoman itu solutif. Itu terlepas dari itu semuanya. Yang paling pertama ini penting. Karena apa? Karena teman-teman, karena kalau sudah keimanan ini hilang, orang akan lebih mudah khawatir. Tadi seperti kita sebutkan, akhirnya harusnya melihat solusi kesehatan itu jumlahnya banyak, itu jadi terbatas gitu loh, karena dia sudah tidak menempatkan ada kekuatan iman di situ. Kan kalau orang beriman itu kan solusi satu-satunya itu yang nanti puncaknya dari Allah Ta'ala gitu kan. Akhirnya kan begitu dia satu coba mentok, oh ini belum bisa, ya sudah dia pasti akan ikhtiar coba yang lain, kan rumusnya pengobatan cuman gitu aja. Sifatnya adalah riset manusiawi kan. PAZ juga sama teman-teman, PAZ itu juga riset. Artinya apa? Baik itu di medis hari ini yang sedang jadi buah bibir di masalah pandemi ini gitu ya, ataupun kemudian di terapi yang lain, ini semuanya sama-sama punya chance, punya kesempatan, punya peluang untuk sama-sama berkontribusi memberikan solusi. Nah ini satu hal yang perlu kita tanamkan dulu. Ini masalah bagaimana kemudian membenahi cara pola pikir kita. Jadi kemudian jangan sampai, apalagi ini untuk teman-teman Fast Trooper ya, jangan sampai kemudian kita tuh terus begitu ada masalah ini dan seterusnya, justru kita sudah punya ilmu pas, artinya kita sudah punya opsi gitu ya, sudah punya opsi keilmuan lain untuk solusi kesehatan, tapi justru kita sibuk memikirkan pakai solusi kesehatan yang lain lagi gitu ya. Jadi kenapa tidak coba selesaikan dulu kan gitu ya, gitulah. Seperti itu teman-teman. Jadi poin pertama intinya adalah kita harus mengingat pelajaran di kelas basic ya. Iya betul. Yang selalu betul. kita sampaikan juga, masalah bahwasanya kesembuhan datangnya dari Allah. Betul. Selalu ada obat setiap penyakit dan lain sebagainya itu ya. Kan kalau sudah clear di situ, insya Allah nanti kita akan lebih. Jadi solusi pasti lebih mudah, lebih kuat, lebih tenang. Lebih tenang, gitu. Betul. Kalau guru saya biasanya menggambarkan tuh masalah keimanan yang kuat tuh ibarat burung itu, Ustaz. Gimana tuh? Burung itu kan kalau nyari makan, dia mencok di satu pohon. Mencok itu bahasa Indonesianya apa ya? Hinggap di satu pohon, nggak ketemu makanan, kan nggak terus kemudian bentur-benturkan kepalanya di pohon, bunuh diri. Dia kan, cari pohon berikutnya. Pohon berikutnya. Betul, kan gitu ya. Betul. Kalau pakai satu cara nggak bisa, coba cari cara yang lain. Betul. Karena dia yakin bahwasanya hari itu pasti ada jaminan dari Allah. Gitu. Betul. Nah ini prinsip teman-teman. Jadi jangan sampai dikarenakan wabah ini orang jadi, ini kan yang hari ini muncul nih di tengah kita kan, orang terlalu khawatir. Orang akhirnya karena orang terlalu khawatir itu, teman-teman pernah lihat gak kalau ada orang nyebrang gitu kan, kemudian ada kendaraan cepat gitu mau nabrak dia, apa respon yang dilakukan oleh kebanyakan orang? Dia nggak kemana-mana, dia di situ, malah maju nggak jadi, mundur juga bingung gitu. Atau kayak gini kalau emak-emak gitu kan, biasanya seringnya contohnya begitu ya, malah jongkok teriak gitu, gitu. Kenapa? Karena kepanikan itu. Karena kalau sudah orang terlalu panik teman-teman, dia kehilangan akal untuk cari solusi. Tapi kalau misalnya orang itu dia punya keyakinan bahwa ada Allah Ta'ala yang pasti akan memberikan solusi di setiap masalah, itu pasti ketenangan itu akan jadi sumber solusi berikutnya. Dan itu tadi loh, di kelas basic sudah sering kita ingetin bahwa ikhtiar untuk menuju kesembuhan tuh banyak. Ada pas, ada pijet, ada bekam, ada
minum herbal, ada medis juga, ada macam-macam gitu. Sehingga ya sudahlah, kalau misalnya memang satu nggak selesai, coba ikhtiarkan dengan cara yang lain. Ya, dengan tetap meyakini tadi saya Kesembuhan adalah milik itu Allah. adalah milik Allah. Itu penting. Dan kematian juga yang Betul. Nah, itu juga penting itu. Jadi kadang kita ini akhirnya nyalahkan penyakit, itu yang repot itu. Iya. Ya. Padahal itu juga baru klaim sepihak kan, artinya belum real juga gitu loh, data-data dan seterusnya. Oke, Sat, itu tadi kan masalah fondasi yang harus dimiliki oleh semua pastrooper lah, dan semua muslim sih harusnya, bukan cuma pastrooper aja. Nah sekarang Sat, kita bahas masalah bagaimana Pas Al-Kasau sendiri memandang tentang virus secara umum lah, nggak cuma corona aja, gimana tuh Sat? Yes. Ini sih ngulang lagi ya yang disampaikan Ustadz Haris. Teman-teman pasti masih ingat konsepnya atap bocor itu. Atap bocor, Ustadz Haris kan bicara leveling masalah. Ini ada masalah rumah, muncul ada keropos di tembok gitu kan ya. Ini sebabnya karena ada jamur. Ada jamur yang bikin keropos tembok. Jamur ini munculnya karena lembab. Ya. Lembab ini berawal dari basah. Basah ini berarti ada air yang dia ngalir di situ, dan ini berarti sumber kebocoran, atap bocor. Karena ada atap bocor, air jadi masuk, rembes, jadi basah tempatnya, kemudian lembab keluar jamur, kemudian lama-lama bikin keropos temboknya. Nah, Ustadz Haris sering nyampaikan, sering ingatkan kita bahwa level virus itu berada di level jamur. Ya, level virus itu berada di level jamur. Artinya apa? Jamur ini ya dia numbuh kembangnya itu menunggu lembab. Dia menunggu tempat, menunggu area yang cocok untuk dia berkembang gitu ya. Baru kemudian dia akan, bukan jamur yang membawa lembab, tapi lembab yang bikin muncul jamur. Itu kaidah menarik banget loh teman-teman. Jadi kemudian alih-alih kita sibuk ngurusin jamurnya, bersihin jamur, kalau lembabnya tidak kita bersihkan, ya jamur akan tetap keluar. Nah, ini logika virus ini menarik ini dari Ustadz Haris. Jadi beliau, daripada kita pusing-pusing mikirin virus harus keluar, harus pergi dari dunia, bahkan dulu kan sampai dikasih waktu 6 bulan gitu kan, walaupun akhirnya sudah 2 tahun ini jalan nggak pergi-pergi juga gitu. Dan saya jamin ini akan terus ada sampai Klaten jadi Klat20 tadi. Karena virus akan terus ada gitu loh. Maksudnya ini benda yang tidak mungkin hilang. Apalagi kalau kita kebayang gitu teman-teman. Coba saya tuh sampai bayangkan ya, kalau ke depan ada alat yang bisa deteksi virus gitu loh. Alat scanner, alat scanner yang itu orang bisa gila loh itu loh. Serius itu? Karena di mana-mana ada. Itu orang itu kayak orang itu ngalang-ngalain indigo, serius. Kalau indigo kan anak bisa ngelihat hantu gitu ya. Ini bisa ngeri itu. Kebayang gitu loh teman-teman. Makanya jangan fokus di situ, karena ini hanyalah benda yang dia menunggu tempat yang nyaman untuk dia berkembang. Lalu bagaimana cara kita ngatasinya? Atasilah lembabnya. Lembab ini masalahnya apa? Oh, ini karena ada rembesan. Rembesan ini kita cari, kita urut sampai ternyata ada atap bocornya. Sudah, atap bocor kita tutup, kemudian pasti buntut-buntutnya itu, dan jamur itu hanya akan jadi ya virus aja biasa. Dia nggak akan kemana-mana, tidak akan mengganggu, tidak akan menyebabkan masalah yang berat dan itu kan. Nah, ini maka perlu metode-metode yang sifatnya harus bisa menutup kebocoran-kebocoran utama ini, biar kemudian efek bawahnya itu tidak jadi berbahaya gitu ya. Gitu, Islam. Dan Allah sudah ciptakan pertahanan tubuh di manusia itu sebenarnya secara sempurna. Betul. Selama atap bocornya di ya. Gitu. Ya itu nanti jadi penjelasannya panjang jadi masuk akal tuh kenapa ada orang yang sakit jadi parah, ada yang enggak, padahal mereka jejeran gitu kan ya. Dan pernah juga saya boncengan tuh kan. Sayanya positif, yang boncengan nggak positif gitu kan. Itu kan juga kejadian gitu loh, kenapa seperti itu apa segala macam itu kan. Itu kan jadi hal yang harusnya dilihat dengan kacamata iman kan, akhirnya kan ngeliat gitu tuh, oh ya memang dia sakit sembuh,
bahkan sampai ajal itu ya semuanya sudah takdir gitu. Betul, Zat. Nah, sekarang gini, Zat. Kalau kita tidak mempermasalahkan adanya virusnya tadi, jadi dia mau positif, mau negatif, mau apapun hasilnya gitu ya. Karena itu kan cuman hasil alat saja ya. Itu apa yang harus kita lakukan ketika nanti misalkan ini ada saudara kita atau keluarga kita yang kemudian dia hasilnya ternyata positif dan dia juga sakit. Misalkan yang dirasakan dia yang lagi populer nih kan, Zat, hilang penciumannya atau hilang rasanya, jadi makan nggak kerasa gitu ya, dia nggak mandi juga nggak bau gitu kan karena kehilangan penciumannya kayak gitu. Itu gimana, Zat? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pas trooper? Iya. Baik, nah ini teman-teman ya, jadi fokus pada solusi. Jadi kalau di PAS kan kita tidak, sekali lagi kita tidak melihat jenis penyakit. Mau dia disebutin kena virus, mau dia disebutin kena apapun nama penyakitnya, kita tidak fokus pada itu. Kita fokus pada ini keluhan utamanya apa kan gitu kan ya. Itu tuh poin. Jadi kalau sekarang bicaranya masalah hilang penciuman, kenapa sih kok orang bisa kehilangan penciuman? Nah, rata-rata kan ini karena masalahnya lendir. Dia nutup gitu kan, sehingga kemudian orang kehilangan penciumannya. Sebenarnya kalau istilah hilang penciuman itu dari dulu juga orang pilek parah itu juga mesti kehilangan penciuman, dia pasti kehilangan penciuman, bukan kehilangan yang dicium ya, kehilangan penciuman, kehilangan rasa, nggak bisa mencium, ya, beda lagi ya? Tidak kehilangan penciuman dan kehilangan perasaan. Nah itu hal yang lumrah kalau orang sudah terlalu banyak lendir gitu ya. Nah, gimana kemudian solusinya? Ya fokus kita adalah gimana caranya lendir itu bisa keluar. Nah, gimana caranya bisa mengeluarkan lendir? Nah, itu di PAS kita fokus pada penyimpangan atau data di tubuh, diagnosanya apa. Oke. Jadi yang kita cek adalah gimana caranya ngecek, oh ini kalau dia tipe C, oh berarti harus banyakin sit up-nya gitu ya. Lalu kemudian kalau dia S, oh berarti ini digergaji, oh ini HK-nya. Kalau saya asal sederhananya ya, ini untuk tips mudahnya buat teman-teman ya, terutama. Bayangin aja lah, kalau kita pengen cepet ngeluarin dahak ya, bayangin aja lah orang itu kalau dia olahraga, jangan olahraga deh, orang dikejar-kejar anjing lah misalnya, dia kan lari kenceng-kenceng tuh, ngebut itu kan, ya. Nanti pada titik mentoknya dia mesti batuk-batuk kan dia, berhenti, nah itu loh, itu bagi saya itu logika sederhana menunjukkan bahwa kalau Anda butuh mengeluarkan apa gitu ya gerak gitu loh, jangan diem. Semakin diem semakin nggak keluar. Nah, yang menarik lagi gini, Sat, kan selain kehilangan penciuman dan kehilangan perasaan tadi ya, kehilangan indera perasanya dia, itu kan sering juga teman-teman itu juga ada yang dirasakan tuh batuk, gitu kan ya. Nah, terus kemudian ada yang berdahak, ada yang kering, maksudnya batuknya nggak ada dahaknya, tapi itu cukup mengganggu mereka dan cukup membuat mereka ngeri dalam tanda kutip ya. Sekarang kan orang bersin juga ngeri, orang batuk juga ngeri gitu kan ya. Itu gimana, Sat? Mungkin ada inilah. Batuk itu sepaham saya juga ya. Ini juga sering dijelasin Ustaz Haris juga. Pokoknya teman-teman, semua gejala-gejala yang hari ini disebutin gejala COVID itu rata-rata semuanya respon pertahanan tubuh semua itu. Contoh demam, ya. Demam itu kan respon tubuh. Jadi ada virus bakteri masuk yang dia membawa suhu sendiri. Nah, tubuh ini melawan. Ketika tubuh sudah imunitasnya tidak kuat hanya dengan imun yang melawan, maka tubuh merespon dengan dia memanaskan dirinya. Karena suhu begitu kemudian sudah dikalahkan oleh panas ini, nanti virus bakteri itu jadi lemah sendiri. Nah, jadi teman-teman, jadi menariknya di situ. Jadi kalimatnya Ustaz Aslam tadi udah tepat sekali tuh, bahwa Allah Ta'ala sudah berikan kita ini kelengkapan alat untuk tubuh kita ini secara otomatis dia akan self healing gitu ya, dia menyembuhkan dirinya sendiri. Itu udah luar biasa. Jadi jangan khawatirkan dengan demam gitu, tinggal gimana caranya kita support agar demam ini dia nanti dibantu, tidak dibiarkan demam terus gitu, tapi dia dibantu dengan gerakan biar nanti terus tubuh itu ada bantuan perlawanan gitu. Jadi tidak hanya demamnya yang bekerja. Batuk juga sama. Batuk itu kan juga respon tubuh untuk mengeluarkan hal yang dia tidak inginkan kan, tubuh itu. Terus dia akhirnya batuk-batuk. Itu juga hal yang biasa aja gitu loh, artinya nggak usah terlalu
Parno. Iya. Paranoid. Iya, Dari iya. dulu juga orang batuk pilek juga biasa gitu kan. Pilek juga sama gitu. Jadi ini respon pertahanan tubuh aja sebenarnya. Nah, cuman tinggal gitu tuh loh teman-teman. Gimana caranya agar di kepala kita tuh jangan sampai kemudian justru pilihannya adalah berdiam. Iya. Karena dari dulu tidak pernah ada solusi yang hadir dengan berdiam diri. Iya. Sampai munculnya Zam-Zam pun itu Iya, ya betul ya, Masya Allah lah Mas. Hajar, ya. Itu Hajar Wirawiri Sofa Marwah gitu kan keluarnya di Ka'bah itu. Jadi itu banyak hal kisah dan banyak cerita lah teman-teman yang saya lihat bahwa nggak ada solusi dengan berdiam diri. Jadi isoman itu silakan lah, cuman ya jangan diem aja yang penting. Iya, iya, iya. Karena gini, kayak demam ya. Saya pengalaman kalau kita bicara kecenderungan gejala COVID kan ini hampir semua tim pas kan pernah ngerasakan ini. Namanya nggak bisa membau ya, tidak bisa indera perasanya hilang, kemudian demam. Saya juga pernah demam itu dan nyeri badan juga. Nah, ini masuk semua. Itu begitu demam saya cuma kepikiran satu, ini tubuh sedang melawan, dia sedang melakukan pertahanan tubuh. Saya perlu bantu dengan apa? Dengan gerakan. Ya sudah. Apa yang saya lakukan teman-teman saat demam? Saya cuma haka aja terus rutin. Begitu saya hakakan sampai saya berkeringat, langsung begitu sudah globros itu ya orang Jawa bilang, sampai basah gitu, baju sudah basah gitu, hakanya sudah maksimal, sudah banyak, langsung saya mandi air itu saya siram, udah habis itu demam langsung turun. Iya siangnya terus demam lagi, gak ada masalah, lagi nanti gerakin lagi. Terus, lawan terus. Jadi dilawan terus. Sebagian teman-teman kalau di ini kayak berapa teman-teman perintis kan justru milih berkuda. Iya. Jadi begitu demam langsung lari ke pedok, langsung berkuda. Intinya gerak teman-teman. Dan di pas kita sudah tahu pola penyimpangan kita gitu loh. Oh, ini saya kendor kanan ya, saya hakakan aja pisang ayun atau cabut rumput, itu gerak. Jangan biarkan tubuh, karena semakin kita bergerak, getah bening yang kemudian salah satu tujuannya juga dia melawan bakteri virus itu aktif bergerak gitu, beredar di tubuh kita, itu proses kesembuhan itu insya Allah akan lebih cepat gitu kita jemput daripada kemudian kita diam, nggak ngapa-ngapain, bahkan sampai tiduran, kaum rebahan. Ya rebahan itu tetap belum jadi solusi negara inilah. Iya. Kan sebagian quote-nya kan gitu. Iya. Kelak nanti akan ada pahlawan ya. Tetap ternyata nggak bisa jadi pahlawan juga kalau cuma rebahan, tetap harus gerak gitu ya. Iya, nanti rebahannya ada waktunya sendiri, saat waktu malam kan mungkin ya. Waktunya istirahat kita rebahan. Ketika siang hari kita beraktivitas. Oke. Mungkin gini Sat, ini udah ngobrol panjang, lebar, segala macam. Tapi kadang teman-teman yang mungkin masih baru ya, peserta basic baru atau teman-teman yang ikut di online itu belum ngeh masalah genteng bocor. Sebenarnya genteng bocor itu apa sih kalau di kacamata manusia? Itu di apanya gitu loh, cara mendeteksinya seperti apa gitu kan. Itu mungkin mereka masih belum ngeh, sehingga nggak nangkep itu ketika Saudara menjelaskan masalah genteng bocor, hubungannya dengan PAS itu seperti apa gitu loh. Mungkin bisa di ini dikasih penjelasan lebih mudah lah. Iya. Sudah panjang nih video Saudara. Iya, ini sebagai penutup lah Zat. Biar teman-teman lebih ini lagi kan. Oke. Jadi genteng bocor itu gini teman-teman. Sekarang kita fokus pada masalah, fokus pada solusi maksudnya. Dia keluhannya apa? Sekarang yang dikeluhkan apa? Masalahnya adalah misalnya masalahnya adalah ini nafas susah ini, sesak nafas gitu misalnya keluhannya. Ya ada salah keluhannya sesak nafas. Sudah, abaikan itu keterangan virus, abaikan itu indikasi soal dia positif atau negatif dan seterusnya. Kita fokus gimana caranya orang yang sulit nafas itu biar lega lagi nafasnya. Masalah pernafasan ini seringnya adalah masalah di area rongga dada. Nah, masalah di rongga dada ini bisa jadi masalahnya pertama satu karena masalah melintir. Ini masalah kendor pantel berarti kan. Diagnosa kendor pantelnya, kasih CU, selesai. Atau misalnya kalau sendiri nggak bisa hakakan yang banyak gitu kan, selesai. Atau yang kedua bisa jadi masalahnya adalah tipe dada. Nah ini antara cekung depan gitu kan. Kalau orang cekung depan, coba cekung depan gini, dia napas berat, dadanya sempit, napas berat, pasti sesak, ketambahan pikiran, beban tanggungan, biaya bulanan belum dibayar, sesak semua, nggak bisa. Atau dia cekung belakang,
karena ini terlalu masuk bagian belakang, maka otomatis dada juga kenceng, sesak dia, nggak bisa maksimal, oksigen tidak bisa terserap, masih nggak sesak. Nah, gimana solusinya? Selesai. Tipe dada kita ingat, kita bisa kasih split test dulu, gitu kan. Kalau dia cekung belakang, kalau posisi dia begini, maka otomatis berarti dia akan lebih nyaman disedekapkan, gitu kan. Kalau dia cekung depan, berarti dia lebih nyaman dibuka. Nanti teman-teman bisa lakukan split test itu, Ustaz. Ya, teman-teman bisa lakukan split test. Misalnya ada mau bantu orang, udah kasih split test. Coba Pak, dibuka. Lebih lega nggak napasnya? Kalau dia lebih lega ya sudah, berarti nanti fokus buka dulu. Buka kepala dagunan, ini dibuka. Nah, kemudian simulasi coba. Nah, simulasi. Saya misalkan ya yang sakit. Nah, saya cekung depan ini, cekung depan nih. Ya, cekung ini depan. Kan ya. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang pastrooper untuk membuka cekung depannya ini, Ustaz? Nah, tangan di belakang kepala, seperti ini. Nah, kemudian sudah dibuka begini. Kita bisa bantu dengan posisi duduk begini, kemudian kita buka. Nanti tugas pasien adalah menutupnya. Ditahan. Kita nahan tugasnya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Oke. Ini bukan rongga dada. Atau sambil berbaring juga bisa, ya. Pasien dibaringkan, kemudian kita fokus buka. Kita tahan sambil posisi berbaring. Itu juga bisa. Atau kalau misalnya tidak, cari ini tembok pojokan tembok yang nyudut gitu ya, siku. Kemudian posisi kita apa istilahnya itu ya? Di pojokan, misalkan gini, misalkan nih saya di sini nih anggap aja tembok ya. Ini anggaplah tembok gitu ya. Ini siku nih ya. Ya ini gini aja nih. Nah, sudah ini kan buka dada nih. Nah gini diayun-ayun gitu. Intinya adalah gimana biar dada ini jadi buka. Bagaimana dengan cekung belakang? Cekung belakang sudah fokus gini. Kemudian sudah dia coba berusaha narik tangannya, dia tarik sendiri. Gitu. Mungkin ini biar lebih jelas. Bagian sininya yang di ini ya. Ya, coba lihat. Tangan sedekap maksimal, kemudian berusaha menarik sehingga sininya jadi rilis terbuka. Ya, rilis terbuka. Karena permasalahan awalnya kan dia cekung gini. Nah, gitu. Udah gitu aja. Nanti kalau misalnya sudah plong ya sudah, berarti masalah sesaknya sudah selesai. Bagaimana dengan virusnya tetap akan ada. Udah biarin aja. Yang penting orangnya sudah bisa bernafas dengan lega. Siap. Gitu, Ustaz. Nanti mungkin kita lanjut lagi di bahasan yang lain lagi nanti. Oke, begitu mungkin ya teman-teman ya, kaitannya dengan beberapa permasalahan penyerta di pasien yang biasanya sih datang ke kita dengan keluhan positif atau apapun lah kaitannya dengan corona, batuk, pilek, terus kemudian demam, sesak nafas, dan solusi-solusinya sudah dipaparkan oleh Ustadz ya. Semoga menjadi penjelas buat teman-teman ketika menghadapi kasus juga, baik ketika terkena diri sendiri ataupun orang datang ke tempat kita, itu bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Begitu, terima kasih, itu sharing kita di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.